kepada kita. Nah, kalau kita yakin itu payujmilu fit talab, maka dia akan ilok dalam hal mencari rezeki. Nang ilok mencari rezeki itu kayak apa? Pertama, tahu halal haram. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Yang kedua, dinamakan ilok dalam mencari rezeki adalah tahu waktu. Ini waktu mencari rezeki, ini waktu beribadah, ini waktu menuntut ilmu, ini waktu untuk keluarga. Nah, ini dinamakan baik dalam menuntut rezeki. Orang-orang yang tidak elok dalam mencari rezeki, kada tahu halal, kada tahu haram, mencari rezeki kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu belajar, kada tahu waktu menuntut ilmu. Yang penting menuntut rezeki, mencari rezeki. Ini orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Kalau orang yakin dengan jaminan Allah, dia pasti elok mencari rezeki. Pasti bagus mencari rezeki itu, artinya beradab. Yang ketiga, al-yakin bil jaza, yakin pada balasan Allah. Bi anna ma ya'malu mithqala dzarratin min khairin aw syarrin fasayarah fayajtahidu fit ta'ah. Yakin pada balasan. Dengan bahwa yang ia kerjakan seberat biji sesawi dari kebaikan atau kejahatan, maka dia akan lihat balasannya. Maka dia bersungguh-sungguh dalam taat. Allah melalui Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau engkau sembahyang ini, maka balasannya itu lebih baik daripada surga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini janji Allah. Kalau engkau melakukan ini, engkau akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah. Nah, kalau kita yakin pada balasan yang dijanjikan Allah itu, fayajtahidu fit ta'at, maka kita sungguh dalam taat kepada Allah. Kenapa kita kadang melaksanakan perintah Allah padahal Allah sudah menjanjikan surga? Kenapa kita masih melanggar hukum Allah padahal Allah sudah menjanjikan neraka? Kalau engkau berzina, neraka ini. Kalau engkau riba, neraka ini. Kalau engkau zalim, neraka ini. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena kita masih berada di alam syak, di alam ragu-ragu tadi, belum yakin tentang apa yang dijanjikan Allah itu. Walaupun andai kata ditanya, pasti Bapak dah yakin, tapi kenyataannya, praktiknya belum yakin. Nah, yang keempat, al-yakin bi anna Allah muttali'un alaih, yakin bahwa Allah mengawasi atasnya. Yakin bahwa Allah selalu menilik atasnya. Fayata'addabu fi jami' ahwali, maka dia beradab pada sekalian keadaannya. Baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, baik sendiri, baik orang banyak, selalu beradab. Kenapa? Karena dia yakin bi anna Allah muttali'un alaih, bahwa Allah itu selalu melihat dia. Nah, 4 macam yakin inilah yang kita akan tempati bila mana kita bisa terlepas oleh ikatan syahwat tadi, ikatan keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, artinya adalah bahwa selama kita berada di alam syak, di alam ragu-ragu, di alam yang mana kita sibuk meluluskan kehendak nafsu kita, kita kada akan bisa yakin bit tauhid. Kita kada akan bisa yakin dengan jaminan Allah.
kita kada akan bisa yakin pada balasan Allah, kita kada akan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kada kawa yakin. Nah, itulah kurang lebihnya yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi, am kaifa yarhalu ilallah ta'ala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Artinya selama kita masih memikirkan terus menerus urusan kenikmatan dunia, kelezatan duniawi, itu aja yang kita pikirkan sehari-hari ini, maka kita akan ketinggalan di alam keraguan-raguan. Kita kada akan bisa naik ke alam yakin. Para muhibbin rahimakumullah, al-faslul tsani minha, pasal yang kedua daripada hikmah yang ke-13, am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimanakah ingin itu hati, bagaimanakah ingin itu hati masuk ke hadirat Allah, sedangkan hati itu belum suci dari junub kelingahannya, kelalaiannya. Nah, artinya adalah la yumkinu qalbun ayyu syahidallah walau adna musyahadah wa huwa yatalawwathu bil qazurat ka hubbid dunya. Tidak mungkin hati kita itu bisa musyahadah kepada Allah, walaupun musyahadah yang paling rendah. Kada akan mungkin selama hati kita itu masih bercelumur dengan kotoran-kotoran seperti mencintai dunia ini. Sekurang-kurang musyahadah itu adalah musyahadah fi'lullah. Itu sekurang-kurang musyahadah. Artinya apa? Dia menyaksikan dengan mata hati bahwa yang ada ini merupakan perbuatan Allah. Itu musyahadah yang paling rendah. Itu pun kada akan bisa kita rasakan selama hati kita masih bercelumur dengan dosa, dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Yang dicari itu melihat sesuatu ingat lawan Allah, melihat nangka ini balangnya ingat lawan Allah, melihat nangka ini potongannya ingat lawan Allah. Kan itu dicari. Kada akan bisa kita seperti itu kalau kita masih bercelumur dengan maksiat. Fakama yumna'ul junub ay yadkhulal masjid, fakadzalika yumna'u qalbun mutalawisun bizzunub ay yadkhula hadratullah ta'ala. Sebagaimana dilarang orang yang junub itu masuk masjid, demikian pula dilarang hati yang kotor, yang bercelumur dosa masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah aja belajar kitab ini tamat, kitab tasawuf ini tamat, kitab tasawuf bermacam-macam kitab tasawuf sudah tamat dipelajari, tapi pada kenyataannya kada kawa mempraktikkan. Bila melihat sesuatu itu ingat lawan nama Allah. Melihat apa ingat lawan nama Allah, melihat apa ingat lawan nama Allah. Kada kau mempraktikkan itu. Kenapa? Sebabnya karena hati kita dilarang masuk ke area itu. Hati kita belum bersih untuk bisa masuk ke sana. Sebagaimana orang haid, orang junub kada boleh masuk masjid, maka hati-hati yang kotor pun kada akan bisa masuk ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang berada di hadirat Allah itulah hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi artinya amun kita hendak nang macam itu, selalu ingat lawan Allah. Dimanapun berada, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, ingat lawan Allah. Kalau kita hendak macam itu, mesti kita bersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati.
Nah, kita bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Bila sudah kita bersihkan, maka seapa bersihnya, seitulah kita akan bisa masuk ke alam hadratullah tadi. Al-Faslur Rabi' minha, pasal yang keempat daripada hikmah yang ke-13 yang terakhir. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimanakah dia berharap mempaham rahasia-rahasia yang halus-halus sedangkan dia belum tobat daripada dosa-dosanya. Artinya la yafhamu qalbun, tidak paham itu hati, al-ulumat dakikah, akan ilmu yang halus-halus. Allati taridu 'alal arifin, yang mendatang itu ilmu atas orang-orang arif. Wa huwa yusirru 'alal maksiat, dia masih mengekali kemaksiatan. Kada kau mempaham perkataan-perkataan orang arif, apalagi Al-Quran, kalamullah, apalagi kalam Rasul, hadis-hadis Nabi, dia kada akan bisa paham kalau dia masih melakukan maksiat kepada Allah, kalau dia tidak tobat daripada kemaksiatan. La yafhamu qalbun ala ulumad dakikah, tidak akan bisa mengerti itu hati akan ilmu nang halus-halus. Kitab hikam termasuk kitab yang dianggap sebagai ilmu yang halus-halus. Kada akan bisa mengerti kitab ini kalau hati kita ini masih bercelumur dengan maksiat kal hasadi, seperti dengki, wal hikdi, dendam, wa idmarisu ala ahadin minal muslimin, masih menyimpan ada kejahatan kepada seseorang muslimin. Nah, kita kada akan bisa paham apa-apa yang dimaksud, yang diisyaratkan oleh orang-orang yang arif dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka itulah 4 pasal yang terkandung di dalam hikmah yang ke-13 daripada Al-Hikam Athaiyah ini. Nah, selanjutnya insyaallah kita sambung dengan hikmah yang ke-14 sesudah hari raya nanti insyaallah, sesudah lebaran dan Rabu yang akan datang kita sudah mulai pray insyaallah. Malam Rabu hidup 15 bulan Syawal insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.